Atas permintaan Baron, dua orang dipanggil, Sarah dan Rio, yang saat itu makan malam uji coba masakan kepala koki dan telah berlatih simulasi pertempuran siang harinya. Panggilan itu mengejutkan kedua pemuda. Sarah dan Rio dipanggil untuk mendengar pengumuman penting dan diberi instruksi agar tidak meninggalkan ruangan. Baron lalu menjelaskan kondisi strategis. Elf di hutan barat, termasuk Sarah, terikat perjanjian dengan kerajaan yang mewajibkan dukungan penuh ketika hutan dan kaum elf terancam. Karena itu, bila kekaisaran menargetkan wilayah barat, tempat kekuatan militer elf bertumpu, semua elf harus segera melakukan aksi penyelamatan untuk menjaga hutan barat. Laporan tambahan menyebut aktivitas perusakan oleh pasukan ke-20 kekaisaran di wilayah barat selama beberapa hari terakhir. Hal ini menjustifikasi langkah cepat dan kesiagaan khusus. Informasi itu menimbulkan kepanikan tertahan. Sarah, yang merasakan beban tanggung jawab terhadap bangsanya dan hutan, tak mampu menahan emosi. Air mata mengalir dan kata-kata permintaan maaf keluar dalam bisik. Rio, kendati muda dan petualang kelas C, merangkul Sarah tanpa ragu. Ia menyampaikan keyakinan dan janji dalam bentuk tindakan. Selama Sarah menjaga hutan barat dan mengerahkan kemampuan bangsanya untuk menyelamatkan hutan, ia sendiri akan berjuang menghancurkan pasukan kekaisaran yang mengancam. Janji itu bukan sekadar ucapan. Ia adalah ikrar yang menenangkan kedua hati yang tengah terombang-ambing. Sarah yang mendengar kesungguhan itu menyingkap senyum yang bercampur antara tangis dan harapan. Ia menerima tugasnya, berangkat untuk menyelamatkan hutan dan bangsanya, dengan keyakinan bahwa pertemuan kembali akan terjadi setelah ancaman berlalu. Momen perpisahan itu diakhiri dengan sebuah sentuhan, ciuman singkat di antara dua orang muda yang berjanji saling menanti pada akhir badai. Wajah Abel dan Hugh tampak memerah, meski keduanya telah dewasa dan terbiasa menghadapi bahaya. Dalam urusan hati, mereka masih tampak canggung. Hanya Lord Lune, penguasa perbatasan, yang tersenyum tenang dan mengangguk, seolah menyaksikan peristiwa yang ia pahami sepenuhnya. Ketika kedua bibir itu terpisah dan senyum menggantikan tangis, suasana hening berganti dengan suara batuk kecil yang disengaja dari Baron. Sinyal sopan yang membuat keduanya segera melepaskan genggaman tangan. Instruksi segera diberikan dengan nada tegas namun penuh perhatian. Sarah diperintahkan membawa dua kuda istana, Zack dan Chun-Li, agar dapat bergantian menempuh perjalanan tanpa henti menuju hutan barat. Dengan cara itu, jarak yang biasanya ditempuh dalam seminggu dapat dilalui dalam 3 hari. Sarah menunduk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih, lalu berpaling kepada Rio. Ada senyum lembut terakhir di wajahnya sebelum ia melangkah keluar dari ruangan. Sementara itu, jauh di ibu kota yang telah jatuh, ruang audiensi kerajaan Knightley kini dikuasai oleh pasukan kekaisaran. Suara Letnan Jenderal Linnaeus menggema, dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan. Ia menuntut penjelasan tentang perintah yang dilanggar. Raja dan Pangeran Mahkota seharusnya ditangkap hidup-hidup. Namun laporan yang datang berbeda. Pangeran Mahkota telah meninggal beberapa hari sebelumnya karena sakit. Keterangan itu disampaikan dengan ketenangan mutlak oleh Jenderal Alisbar, komandan pasukan yang memimpin serangan malam hari. Konfirmasi dari pengawal pribadi Linnaeus menambah keyakinan. Memang sang putra mahkota dikabarkan lemah sejak kecil. Dengan itu, kemarahan di ruang audiensi perlahan mereda, berganti dengan keputusan dingin yang disusun dalam kesunyian. Linnaeus bertanya tentang keadaan raja, dan kabar bahwa Stafford IV telah ditangkap membuat semua mata beralih pada rencana berikutnya. Perintah segera turun. Raja harus dibawa ke ruang harta karun kerajaan dan dua tokoh penting kekaisaran dipanggil, Baron Oscar Ruska serta penasihat utama Asosiasi Alkimia Earl Hashford. Beberapa saat kemudian, di koridor yang menuju ruang paling dalam istana, 4 tokoh besar berkumpul. Marsekal Musel, panglima pasukan ekspedisi; Linnaeus, wakil komandan; Baron Hashford, penasihat utama; dan Oscar Ruska, seorang bangsawan yang terkenal ambisius namun tenang. Di hadapan mereka berdiri pintu besar dengan ukiran kuno yang memancarkan aura kuat, pintu menuju ruangan pahlawan, tempat di mana Raja Richard
pendiri kembali kerajaan Knightly, menyegel harta-harta yang kekuatannya dapat mengguncang dunia. Bagi kekaisaran, membuka ruangan itu adalah misi utama. Semua strategi dan invasi besar-besaran ini bermuara pada satu tujuan: menguasai artefak yang dapat menyeimbangkan kekuatan dunia. Oscar menunduk sedikit kepada Marsekal Musel, menerima kehormatan untuk menyaksikan momen bersejarah itu. Namun dalam hatinya, ia menilai sang Marsekal bukanlah orang jahat, hanya ambisius, terjebak dalam cita-cita besar kekaisaran. Matanya kemudian melirik putra sang Marsekal, Letnan Kolonel Linus, yang berdiri di samping pintu dengan pandangan terpaku. Sorot matanya bukan pada harta, melainkan pada kemuliaan yang akan ia peroleh ketika membawa pulang rahasia yang disegel selama berabad-abad. Raja Stafford IV digiring masuk. Tangannya terikat di belakang. Pakaian kebesaran kini kusut, namun wajahnya masih menyimpan ketenangan yang tak dapat dijelaskan. Ia ditempatkan di depan pintu oleh Alisbar, di bawah pengawasan langsung Hashford. Baron Hashford dengan langkah tenang dan gerakan ritual meletakkan tangannya di atas permukaan pintu, mengucapkan mantra dalam bahasa kuno. Cahaya hijau memancar dari ukiran, menyelimuti tubuh raja. Semua orang menahan napas, namun tak terjadi apa-apa. Hashford berhenti sejenak, menatap ke pintu, lalu mencoba lagi. Ucapan mantra diulang, cahaya muncul kembali, kali ini lebih terang, memantul di wajah Stafford yang menunduk. Namun hasilnya tetap sama, pintu tak bergerak sedikit pun. Hening menyelimuti ruangan. Hashford menarik napas panjang, lalu berbalik kepada Marsekal Musel. Dengan tenang, ia menyatakan kesimpulannya. Sang raja tidak memiliki kunci. Kemungkinan bahwa pria di hadapan mereka bukanlah Stafford IV yang asli, atau bahwa ia telah kehilangan kunci ruangan pahlawan karena suatu alasan, menjadi pernyataan resmi yang menampar semua yang hadir. Marsekal tampak tertegun, Letnan Linus terdiam, dan hanya Oscar yang memperhatikan hal lain. Ia melihat senyum kecil, nyaris tak terlihat, munculnya di sudut bibir Raja Stafford yang masih berlutut. Senyum itu hanya berlangsung sekejap, namun cukup bagi Oscar untuk memahami. Sang raja mengetahui sesuatu yang mereka tidak ketahui. Dalam hati, Oscar teringat laporan rahasia dari Kaisar bahwa selama 2 tahun terakhir Stafford IV diberi obat yang mengaburkan pikirannya dan menekan kehendaknya. Mungkin saja sesekali pikirannya kembali jernih, seperti sekarang. Dengan demikian, tujuan utama pasukan ekspedisi gagal tercapai. Ruang pahlawan tetap tertutup. Kekaisaran mendapatkan ibu kota, tetapi bukan yang dicari kaisar. Kekuatan yang tersegel di dalam ruang suci. Marsekal Musel mulai gelisah. Linus menahan amarah, dan Hashford menatap pintu dengan minat ilmiah yang tak tersembunyi. Oscar, tanpa berkata sepatah pun, meninggalkan ruangan. Di koridor yang sunyi, ia mengeluarkan kotak kecil dari saku, alat komunikasi alkimia yang hanya bisa digunakan sekali. Setelah mengaktifkannya, cahaya samar muncul, dan ia melafalkan serangkaian kata selama 2 menit. Ketika cahaya padam, langkah ringan terdengar di belakangnya. Count Hashford telah mengikutinya. Ia menatap alat itu dan bertanya tenang. Oscar menjawab dengan sikap formal bahwa ia hanya sedang memeriksa hasil modifikasi alkimia pribadi. Hashford tersenyum samar, tidak menekan lebih jauh. Keduanya berjalan berdampingan di koridor batu yang diterangi obor. Hashford berbicara santai, mengungkapkan penyesalannya bahwa ruang pahlawan gagal dibuka, bukan karena ia menginginkan harta di dalamnya, melainkan karena ia ingin meneliti mekanisme pintu itu sendiri. Oscar menoleh, sedikit terkejut, dan Hashford tertawa kecil. Ia mengaku bahwa baginya, rahasia kotak itu lebih menarik daripada isi di dalamnya. Dengan jubah panjang asosiasi alkimia yang berkibar dan rambut putih yang memantulkan cahaya obor, sosok Hashford lebih menyerupai jenderal tua yang pernah memimpin ribuan pasukan daripada seorang ilmuwan. Di balik senyumnya yang lembut, ada rasa haus pengetahuan yang bahkan perang pun tak mampu padamkan. Oscar memahami arah pembicaraan sejak awal. Ia menatap sosok Earl Hashford, sang penasihat tertinggi Asosiasi Alkimia Kekaisaran, dengan pandangan yang tenang namun penuh perhitungan. Setelah jeda singkat, ia menyampaikan pertanyaannya. Ia ingin memastikan sesuatu yang hanya bisa dijawab oleh seorang alkemis di tingkat tertinggi.
tentang kunci yang menjadi inti dari ruang pahlawan, tempat terlarang yang menjadi tujuan seluruh pasukan ekspedisi kekaisaran. Hashford menanggapinya dengan ketenangan khas seorang peneliti. Ia mengangguk perlahan, tampak telah mempertimbangkan hal yang sama jauh sebelum pertanyaan itu diajukan. Menurutnya, dalam sejarah panjang kerajaan, kemungkinan hilangnya dua pewaris kunci secara bersamaan tentu telah diperhitungkan oleh Raja Richard. Jika tak ada lagi yang memegangnya, maka mekanisme darurat pasti telah dipasang. Mungkin kunci itu akan berpindah ke individu ketiga yang tercatat dalam sistem warisan sihir, atau ada metode tersembunyi untuk membuka ruang itu tanpa kunci utama. Namun di antara semua kemungkinan, Hashford yakin ada satu orang lagi yang memegang kunci tersebut. Oscar tidak menanyakan lebih jauh. Ia tahu jika Hashford sampai mengatakannya dengan nada seperti itu, berarti ia sudah memiliki dugaan yang cukup kuat. Sebelum berpisah, Hashford sempat menyampaikan sebuah peringatan. Suaranya ringan tetapi mengandung tekanan yang nyata. Ia memperingatkan agar tidak mencoba membuka ruang pahlawan dengan kekuatan sihir, terlebih dengan kekuatan destruktif tingkat tinggi. Ruang itu, katanya, adalah karya agung Raja Richard, seorang alkemis yang disebut sebagai terhebat sepanjang masa. Sebagai alkemis sekaligus penyihir, Richard telah menanamkan pertahanan sihir yang tak dapat dibayangkan. Jika seseorang nekat menghancurkan pintu itu dengan mantra penghancur dunia, maka kekuatan tersebut akan kembali, menghantam sang penyihir sendiri dengan dampak yang sama persis. Oscar, yang jarang menunjukkan emosi, kali ini tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Bahkan baginya, hal seperti itu bukan lagi sihir biasa, melainkan sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia. Hashford hanya mengangguk kecil, seolah hal itu sudah menjadi pengetahuan umum bagi kalangan alkemis tingkat tinggi. Ia menjelaskan bahwa kemampuan Richard berada jauh di atas generasi modern. Bahkan dua alkemis besar dari negara-negara tengah saat ini, Baron Kenneth Hayward dan Earl Frank de Verde, bila digabungkan sekalipun, tak akan mampu menandingi pencapaian sang raja legendaris itu. Oscar terdiam lama. Dalam diamnya ada rasa kagum dan sedikit kegelisahan. Ia menyadari bahwa mereka kini sedang berhadapan dengan sesuatu yang melampaui logika, manusia, dan ilmu sihir kontemporer. Ketika akhirnya pertemuan itu berakhir, Hashford masih sempat memberikan satu kalimat ringan sebelum berpisah. Kalimat yang terasa lebih seperti peringatan daripada sekadar basa-basi, bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tertutup selamanya. Ketika Oscar kembali ke asrama pasukan penyihir kekaisaran, laporan terbaru telah menunggunya. Jurgen, wakil komandan yang selalu disiplin, menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap dua target prioritas pasukan ekspedisi, bengkel alkimia kerajaan dan kantor otonomi elf. Keduanya ditemukan dalam keadaan kosong. Menurut laporan, seluruh penghuni dan dokumen penting telah dievakuasi 3 hari sebelum penyerbuan dimulai. Oscar membaca laporan itu dengan alis berkerut. Ia mengingat pertemuannya di Lund beberapa hari lalu, di mana ia sempat melihat Baron Kenneth Hayward, salah satu dari dua alkemis besar yang disebut Hashford. Tiba-tiba, hawa di sekitarnya terasa panas. Ingatan tentang sosok penyihir air yang sempat menghalanginya muncul kembali, membakar amarah yang ia tahan. Laporan lanjutan menegaskan bahwa semua data, catatan penelitian, dan bahkan alat-alat alkimia tingkat tinggi telah dimusnahkan atau dibawa pergi. Dugaan kuat menyebutkan bahwa putra mahkota yang kini telah tiada telah memerintahkan evakuasi itu lebih dulu, seolah sudah memprediksi kejatuhan ibu kota. Oscar menghela napas panjang. Kedua tempat itu bersama istana kerajaan seharusnya menjadi titik strategis utama sesuai perintah Kaisar Rupert ke-6. Namun jika keduanya sudah kosong, berarti sebagian besar rencana kekaisaran telah gagal. Ia menatap laporan yang masih terbuka di meja, kemudian bergumam lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri, bahwa mungkin putra mahkota itu benar-benar menyelamatkan kerajaannya bahkan setelah kematiannya, bahwa mungkin kematiannya sendiri adalah cara paling terhormat untuk menghindari melihat kehancuran tanah kelahirannya. Bisikan itu terlalu pelan untuk didengar siapapun, bahkan oleh Jurgen yang berdiri tak jauh darinya. Namun, laporan terakhir membuat suasana kembali menegang. Jurgen melaporkan bahwa kegagalan mereka bukan hanya dalam hal pengamanan bengkel alkimia, tetapi juga karena situasi genting di hutan barat. Penaklukan wilayah itu mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Kabut sihir yang tak dapat ditembus,
pasukan yang hilang tanpa jejak, serta serangan-serangan mendadak dari arah yang tak terduga, seolah seluruh hutan itu sendiri menolak kehadiran pasukan kekaisaran. Oscar menatap peta besar di hadapannya. Di antara garis perbatasan yang berkelok, ada titik kecil yang kini menjadi sumber masalah besar. Hutan Barat, wilayah yang seharusnya tak memiliki nilai strategis besar, kini berubah menjadi benteng terakhir para penyihir kerajaan. Ia menutup laporan dengan satu kalimat singkat, tanpa ekspresi di wajahnya, bahwa jika benar demikian, maka pertempuran pertahanan hutan barat baru saja dimulai. 200 km ke barat dari ibu kota, di ujung barat daya kerajaan, hamparan hutan luas menutup peta, wilayah yang sejak lama dikenal sebagai hutan barat. Meski secara administratif berada dalam batas kerajaan, hutan itu menikmati otonomi khusus. Wilayah suku Elf, hak yang diberikan sejak masa pemerintahan Raja Richard dan dihormati selama berabad-abad. Selama generasi, hutan barat menjadi lambang kedamaian, pohon-pohon tua dan jalur kabutnya menyimpan ritme hidup yang tak terganggu. Ketentraman itu retak 2 hari sebelumnya. Kabar-kabar buruk datang bertubi-tubi ke Dewan Tetua. Menara pengintai di Tenggara dinyatakan terbakar habis. Baris demi baris, laporan menyebut kegagalan, mundurnya pengintai, serta serangkaian serangan yang tak terduga. Di hadapan para tetua, seorang perempuan tua yang dihormati, dipanggil nenek besar, menerima berita itu dengan wajah yang menua oleh kelelahan. Di bawah kepemimpinannya, pertahanan hutan barat telah diperketat. Ia pernah berdiri bersama Sera dalam ancaman sebelumnya, dan namanya menjadi simbol keteguhan suku. Namun, kenyataan membentur keras. Salah satu tokoh pembela garis depan, Dai Churu Gorin, tewas dalam pertempuran. Kematian tokoh yang selama ini memimpin pasukan garis depan menjadi pukulan berat. Jumlah korban elf yang sedikit dan tingkat pertumbuhan populasi yang rendah membuat kehilangan 20 nyawa terasa amat dalam. Dari 3 tetua besar yang berjasa menjaga hutan barat, 2 telah gugur. 1 lagi, nenek besar, kini harus memutuskan langkah paling pahit untuk keselamatan kolektif. Melepas wilayah timur hutan, menarik garis pertahanan hingga benteng pusat, dan memerintahkan evakuasi serta konsolidasi seluruh pasukan. Di sisi penyerang, suasana tidak kalah tegang. Markas pasukan ke-20 kekaisaran berkemah di pinggir timur hutan, menyusun ulang rencana setelah menghadapi perlawanan yang tak terduga. Jenderal Ranshas, komandan pasukan bayangan yang dikenal karena keahlian berperang di medan sulit, menanggapi laporan korban dengan nada keras. Angka tewas yang melebihi 200 bukanlah sesuatu yang pernah ia harapkan dari operasi ini. Pasukan ke-20 yang selama ini beroperasi ibarat bayangan, ahli menyusup dan bertempur di ruang sempit, kini menderita kerugian besar dalam hutan yang seharusnya bisa mereka kuasai. Ketika letupan amarah mereda, diskusi komando mengungkap akar masalah. Mereka tak dapat mengabaikan peran mata-mata dan sabotase. Keberhasilan awal mereka berkat informasi dari agen yang bernama Nancy, seorang mata-mata yang beroperasi ganda antara aliansi lokal dan kekaisaran, sebuah aktor berbahaya yang mengikat kepentingan banyak pihak. Namun, keberadaan Nancy tetap menjadi pedang bermata dua, berguna untuk infiltrasi, namun juga rentan menjerat dirinya sendiri ketika permainan politik menguat. Di antara komando, Wakil Komandan Ambers menelaah dokumen-dokumen taktis. Ia menyadari kelemahan yang membuat pasukan mereka terperangkap. Elf bukanlah musuh biasa. Di hutan, taktik tempur kekaisaran kehilangan keunggulan. Para elf didukung oleh penyihir lokal dan medan yang mereka kenal, mengubah setiap pohon dan jurang menjadi jebakan. Lebih mengkhawatirkan lagi, putra sulung Markis Heinlein dan beberapa petualang yang sebelumnya mengganggu operasi mereka muncul sebagai pengacau tambahan, petualang yang tak terduga dan sulit diprediksi. Dengan informasi baru tentang mundurnya pasukan elf ke benteng pusat, Ranshas memutuskan untuk mengalihkan operasi ke tahap kedua. Rencana itu konkret, bagi pasukan menjadi 2 kontingen, 1 menahan dan menghadapi dari depan, 1 lagi melakukan serangan mendadak dari samping untuk mengepung benteng pusat. Informasi dari Nancy menyebutkan bahwa area sekitar benteng relatif kosong dari pohon besar, sebuah dataran kecil yang memberi kesempatan bagi pasukan infanteri dan kavaleri untuk menyerang, namun juga membuat mereka rentan pada pertahanan terkoordinasi.
Menyadari hal itu, Ranshas memilih bertaruh besar. Serangan mendadak dipimpin olehnya sendiri dengan tujuan memecah dan menundukkan pertahanan elf sebelum mereka sempat mengkonsolidasikan kekuatan. Di dalam hutan, keputusan Ranshas terasa seperti mengguncang keseimbangan hidup yang lama. Ia menatap garis pepohonan yang bergelombang, memikirkan anak buah yang gugur, dan menyimpan kebencian pada musuh yang telah mengganggu rencananya. Di setiap derap langkah pasukan bayangan, ada kesadaran getir bahwa musuh kali ini bukan sekadar kumpulan prajurit. Itu adalah komunitas yang mengikat tanah, roh, dan sihir menjadi satu kesatuan pertahanan.